Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmas sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi fadil karamat. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatul alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Wa fi ayatil akhar wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam thalasun man kunna fi wajada halawatal iman ayyakun Allah ta'ala wa rasulahu ahabbu ila sahuma wa hibal mar'il hibbalillah wa yakrahu ayya'udal kufra kam finnar wa qala dan fiatil akhar laisa minna man la yahtama bi umuril muslimin sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah alamin. Ayuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa taqul faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau dalam ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukur itu dimulai pagi-pagi bangun tidur ucapan syukur alhamdulillahillazi ahyana ba'da mautil nusur. Kemudian masuk di kamar mandi dengan doa. Keluar juga bersyukur gufranaka. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan wa 'afani. Segala puji bagi Allah mengeluarkan dariku apa yang menyakitiku sehingga aku pun menjadi sehat. Kemudian syukur berikutnya orang pun ibadah dan solat. Yang sejatinya yang Nabi isyaratkan tanda syukur adalah dengan taat kepada Allah. Beliau Muhammad SAW salat malamnya panjang, ibadahnya luar biasa. Sang istri bertanya, Rasulullah, bukankah sudah pasti masuk surga? Jelas yang punya dosa, mengapa masih luar biasa beribadah begitu rupa? Boleh jawab sederhana, apalagi banakuna abadan sakura. Tidakkah aku senang menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Jadi orang yang rajin sholat, orang yang rajin mengaji, berbuat baik dan taat itu tanda syukur kepada Allah. Walau dikatakan oleh Allah, qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang tahu bersyukur, maka perbanyaklah syukurnya kita. Kepada Allah kita bersyukur alhamdulillah. Kepada manusia pun kita bersyukur terima kasih. Balas budi, berbakti dan sebagainya. La yaskurullah ma yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada tidak bersyukur kepada manusia. Anishkur li wali walidaika. Bersyukur kepada Allah juga, berterima kasih, berbaktilah kepada orang tuanya. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Salawat itu dahsyat. Salawat itu menyambungkan kita dengan sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dan juga salawat yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai insan beriman, bersalawatlah kepadanya wa sallimu taslima, dan berucapkanlah salam taslima. Nabi tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami tahu tentang salawat, tapi bagaimana tentang salam?
Kalau salat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau salam bagaimana ya Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itulah ketika Mi'raj Nabi di Sidratul Muntaha. Allah sampaikan Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi jawab, bukan hanya pribadi sendiri yang diselamatkan oleh Allah diberikan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan juga atas kami hamba-hambamu yang soleh. Maka kita berucap, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Perbanyaklah salam, perbanyak salawat untuk kita menjadi insan yang bertakwa. Aku wasiat pada saudara jemaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena takwalah modal kita berpulang. Kalau kita mau pulang kampung tentu bertanya, sudah berapa uang ditabung untuk beli tiket dan hidup di kampung. Maka kalau kita berpulang ke rahmatullah, tanyalah diri, sudah berapa banyak amal yang diisi. Entah amal solat, amal mengaji, amal sedekah dan sebagainya. Tanyalah diri, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbuatlah kebaikan-kebaikan, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisyalul awamiri wa jatinabun nawhihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa pun terdiri dari beberapa huruf dan huruf ini bisa dibedah. Yang pertama dari kalimat takwa adalah huruf ta. Ta maknanya orang yang bertakwa itu harusnya lah menjadi orang yang tawaduk. Tawaduk maknanya dia rendahkan dirinya, hanya Allah yang maha besar. Karena sejatinya orang beriman, insan yang seinsan-insan manusia adalah orang yang tawadu. Tahu diri bahwa diri adalah rendah, Allah yang maha besar. Maka dalam kesehariannya bertakbir Allahu Akbar. Punya atasan, jenderal segala macam, paling angkat tangan satu, siap komandan. Tapi kepada Allah dipanggil oleh perintahnya, hayya ala shalah, Allahu Akbar, siap ya Allah dengan dua tangan. Orang yang takwa, tak tawaduk, tahu diri bahwa Allah yang harus dipatuhi. Sedangkan orang yang lawan adalah takabur. Dan takabur yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Iblis ini diperintahkan Allah sujud kepada Adam, yang perintah Allah. Dianggap dirinya besar, maka aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis abai dengan perintah Allah dan merasa diri takabur besar dibanding Adam dan dibanding perintah Allah, wa kana minal kafirin. Maka penyakit takabur penyakitnya iblis. Kita insan yang bertakwa, tawaduklah. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Allah yang maha tinggi. Kalau mendapatkan pujian, sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji walaupun keadaannya. Orang yang bertakwa, tawaduk. Orang yang bertakwa kadang-kadang sudah ada panggilan taat kepada Allah, masih membesarkan tokonya. Mending besarkan toko daripada memenuhi panggilan Jumatan. Sehingga dikatakan Al-Quran, Iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Kalau dipanggil salat Jumat, maka tinggalkanlah, bersegeralah untuk berangkat, wa dzarul bay', tinggalkan jual beli. Tapi kadang-kadang dalam banyak keadaan kita lebih membesarkan pekerjaan kita ketimbang panggilan Allah. Lebih membesarkan yang lain ketimbang perintah Allah. Huruf yang kedua dari takwa adalah qanaah. Qanaah maknanya kita rela dan ridho, ikhlas dan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sesudah maksimalkan ikhtiar, maksimalkan doa dan optimal sebagainya, maka kadang-kadang hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diidealkan. Maka qanaahlah. Qanaah, terima apa adanya, rela dan ridho dan ikhlas. Rela, ridho dan ikhlas, qanaah. Demikianlah adanya orang-orang yang rela dan ikhlas. Karena dengan qanaah maka hati nerimo. Apapun yang terjadi, inilah memang bagianku, maka syukur alhamdulillah. Kadang-kadang ada juga orang, satu hikayat menyebutkan seorang wali, kerjaannya hanya tukang angkut-angkut di pasar, mendapatkan sedikit penghasilan dan kemudian mengeluh sama Allah. Padahal dia wali. Ya Tuhan, saya kerja begini luar biasa, hanya dapat upah sedikit. Maka ya Tuhan, bagaimana caranya saya bisa dapat makan dan gratis tanpa kerja keras? Maka Gusti Allah turuti. Ini akhirnya sang wali kemudian dituduh mencuri, masuk penjara.
Begitu masuk penjara, di penjara dia dapat yang dia mau. Makan, minum gratis tanpa kerja keras. Maka qanaah lah. Qanaah. Banyak hal yang kadang-kadang kita perjuangkan begitu luar biasa. Akhirnya hasilnya apa adanya. Maka terima ridho dengan takdir. Karena sejatinya qanaah ini penting. Dikatakan Ustaz hadis qudsi, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, tidak terima dengan ketentuanku, kata Allah, falyaskun ardon ghairu ardi wal yabghi rabban ghairi. Kalau tidak ada takdir Allah yang sudah mencapai kita, maka hendaklah cari Tuhan selain Allah dan tinggal di bumi selain bumi Allah. Maka qanaah, sifat yang harus mesti pada insan yang bertakwa. Qanaah. Yang ketiga dari takwa adalah wara. Wara maknanya menjaga diri semaksimal mungkin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangankan yang diharamkan, yang dimakruhkan pun dia jaga diri. Orang waro itu iffah, menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, bahkan hal yang dimakruhkan. Karena sejatinya hal yang haram itu pasti membuat kita tidak tenang. Hal yang halal itu menenangkan, yang haram itu menegangkan dan menakutkan. Perhatikanlah, ketika orang berjalan dengan pasangan yang halal, dia tenang tenteram karena pasangannya halal. Tapi ketika pasangan berzina, maka tentu sembunyi-sembunyi. Begitulah orang akan menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan pun yang dimakruhkan. Insan beriman yang bertakwa, dia warok senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, bahkan hal yang dimakruhkan sekalipun dia jaga dirinya. Itulah orang yang warok. Kemudian huruf yang berikut dari takwa adalah yakin. Yakin maknanya yakin kepada janji Allah. Dan yakin di sini ada 3 tingkatan. Yakin yang pertama ilmul yakin, yakin kedua ainal yakin, yakin ketiga hakul yakin. Ilmul yakin adalah kita sudah tahu ilmunya, maka yakinilah. Janji Allah sudah kita tahu, yakinilah. Belum pada tahapan ilmu, mantapkan, tinggikan lagi ainal yakin. Lihat, perhatikan dan yakini. Ibarat kata kalau ilmu yakin adalah kita yakin bahwa di Jakarta ada Monas, kita tahu ilmunya. Maka ainal yakin kita lihat, oh itu dia Monas. Maka kalau hakul yakin betul-betul memang naik di Monas dan pegang emasnya, ini sudah Monas. Begitupun dalam hal kita berkeyakinan. Ketika sudah ilmu yakin, pegang keyakinan itu, jangan berpindah dari itu. Tingkatkan kemudian faedah ainal yakin, pengalaman bahwa dengan ibadah hati tenang dan tenteram, dengan ke masjid hati menjadi tenang. Dan kemudian hakul yakin, yakinlah bahwa setiap janji Allah itu pasti. Dan kemudian kita lihat bagaimana saudara-saudara kita nun jauh di sana. Saudara-saudara kita nun jauh di Palestina, keyakinan yang dahsyat mereka dapati. Bahkan di sana mereka saudara kita nun jauh di Palestina. Tak ada lagi masjid yang megah seperti ini. Hancur dibombardir. Bahkan mereka dibom begitu rupa. Bukan lagi jasad yang didapat, tetapi tinggal daging seberapa beratnya, kemudian di kilo sekian berat sudah hancur. Ini sekian orang yang meninggal dunia. Namun mereka tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Bahkan di hari Jumat yang lalu, ketika seluruh dunia menyembelih kurban sapi dan kambingnya, saudara di Palestina dibombardir, bukan mengorbankan sapi dan kambing, mereka yang jadi korban. Berdarah-darah. Sudah puluhan ribu meninggal dunia. Anak kecil mati kelaparan. Orang-orang dibombardir sampai terbang ke angkasa tanpa nyawa. Maka Nabi mengatakan, laisa minnan man la yahtamil muslimin, bukan golongan kami yang tidak peduli pada urusan kaum muslimin. Kita di sini tenang, aman dan damai. Dan kita lihat di media betapa luar biasa saudara kita di Palestina dalam keadaan tak berdaya. Apa yang dapat kita lakukan, wahai saudaraku? Paling tidak doakanlah. Jikalau bisa bantulah. Jikalau bisa berangkatlah dengan hartamu dan nyawamu kalau bisa. Maka sungguh kalau di hadapan Allah kita akan ditanya,
Ketika kau lihat saudaramu di sana menderita, apa yang kau lakukan? Dahulu pernah suatu masa seorang wanita nun jauh dari peradaban Islam, tapi beliau Muslim, dilecehkan oleh tentara Romawi, dilecehkan, tidak dibunuh. Akhirnya kemudian dia mengatakan, wa Mu'tasimah, demi Mu'tasimah. Tadi itu khilafah kaum muslimin namanya Mu'tasimah. Sampai kalimat ini pada sang khilafah muslimin, khilafah Rasyidin, khilafah yang mengusung umat Islam. Dia dengar kabar seorang perempuan dilecehkan, nun jauh ribuan kilometer di sana. Wa Mu'tasimah, maka Khalifah Mu'tasim kirim pasukan tentara membela kehormatan seorang perempuan. Dan kemudian berdaulatlah Islam kala itu mempunyai wibawa dan martabat. Tapi saat ini kita sedih, umat Islam ribuan dibantai di sekitarnya, di Palestina, di Gaza. Tapi negara sekitarnya hanya kadang-kadang bermain kembang api, merayakan tahun baru, berbahagia. Di sebelahnya di Palestina, di Gaza, dibombardir, mati beribu-ribu orang, dan semua macam tenang-tenang saja. Wahai saudara kaum muslim rahimakumullah, yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Bisa berdoa, berdoalah. Bisa berdonasi, berdonasilah. Paling tidak doakan dalam sujud terakhirmu, ya Allah, bantu saudara kami di Gaza, di Palestina. Kenapa sampai demikian ya Rasulullah? Umat akhir zaman dimakan dari kiri dan kanan, begitu luar biasa, padahal banyak jumlahnya. Nabi mengatakan saat itu umat Islam banyak, tapi mereka punya penyakit wahan namanya. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ada yang akan membela saudara kita di Gaza, Palestina. Muammar Gaddafi, tapi kemudian dipreteli dan dihabisi. Saddam Hussein, begitu juga dipreteli dan dihabisi. Apa yang bisa dilakukan sebagai umat Islam yang lemah ini? Berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Orang beriman setelah doa. Paling tidak dapat kita lakukan. Kaum muslim rahimakumullah. Sebagai kesimpulan penyampaian kami pada hari ini adalah, carilah bekal untuk berpulang ke rahmatullah. Setiap kita pangkat tarikh adalah almarhum. Dan kemudian paling tidak jagalah diri kita dan keluarga kita dan cucu kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dan kemudian juga janganlah lupa doa ke saudara kita yang jauh di Palestina. Paling tidak di hadapan Allah kita akan ditanya, apa yang lakukan fulan ketika tahu saudara dibantai begitu rupa? Ya Allah, aku berdoa untuk mereka dan hati yang sedih dan merada. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ana min ayati zikril hakim wa taqabbal minna innaka alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqq. 'Alaiha nahya wa la namut insyaallah minal aminin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun. Hai kaum muslimin, takutlah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan sampai kau mati kecuali sebagai orang Islam. Inilah wasiat disampaikan oleh Al-Qur'an agar kita jaga diri, matilah sebagai mati yang Islami. Mati dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan peduli pada sama. Mati dalam keadaan kita mendekat kepadanya. Karena sejatinya dunia sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Perjalanan manusia itu ada 5 alam. Alam yang pertama alam rahim, alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia. Alam dunia berada dengan kematian, masuk alam barzah. Alam barzah berada namanya kiamat, baru kiamat Allah namanya surga dan neraka. Dan kita asli adalah penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau menjadi penghuni surga, jadilah insan yang beriman, yang matinya agama Islam. Tapi kalau kau ingin menjadi penghuni neraka, maka jauhi istiqomah. Karena kadang-kadang orang yang istiqomah itu ada kalanya dia ingin berbuat maksiat, besok bisa taubat.
belum tentu belum taubat, tahu-tahu sudah wafat berpulang ke rahmatullah. Maka tetaplah istiqomah, tetap taat kepada Allah bagaimanapun keadaannya, tetap takut kepada Allah dimanapun adanya. Jangan coba-coba bermain-main dengan takdir, dengan harapan nanti maksiat besok bisa taubat. Belum tentu besok tiba engkau masih hidup, tahu-tahu sudah wafat sebelum sempat taubat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, takutlah kepada Allah dan doakanlah saudaramu, siapkanlah bekalmu, anak-anakmu berikanlah pendidikan yang islami. Disekolahkan di sekolah-sekolah islami, karena sejatinya harapan kita selain amal kita adalah anak-anak kita yang punya doa, anak-anak yang soleh, dan juga doa kita kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. وعافية وصحة في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا نفسنا طرفة عين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. رب اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم المنافقين. وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي يمن وفي كل بلدان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين. ورب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ارزقنا الاستقامة ونسألك حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجد وعليك الغفران. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Dimohon Pak Imam nanti kita kunut nazilah untuk saudara ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الكريم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا